Episode 3. Laura menatap bingung pada Handoko yang tiba-tiba masuk ke dalam ruang rawat neneknya. Entah apa tujuannya, Laura sendiri tidak tahu. Pak, Laura bangkit dari duduknya juga melepaskan genggaman tangannya pada tangan keriput sang nenek. Kamu ikut saya, kata Handoko tegas. Laura mengernyit, entah apa lagi salahnya. Laura sedang menunggu Ariana. Laura tidak ingin jika sampai kesempatan bisa membuat neneknya sembuh tertunda atau bahkan sampai batal. Pak, tapi ini perintah Nyonya Ariana, setelah Handoko cepat. Laura mengerjapkan beberapa kali kedua matanya. Apa mungkin Nyonya Ariana juga mengutus Pak Handoko untuk membayar semua administrasi rumah sakit nenek? Batin Laura bertanya-tanya. Jangan membuang-buang waktu saya, Laura. Tekan Handoko membuat Laura tersentak. Ah, iya Pak. Angguk Laura cepat. Laura menoleh pada neneknya yang terus memejamkan kedua matanya. Laura keluar sebentar ya, Nek. Pamit Laura lirih. Laura keluar dari ruang rawat neneknya mengikuti Handoko yang begitu cepat melangkah di depannya. Laura bahkan sampai hampir berlari untuk mengimbangi langkah Handoko. Setelah Handoko menyelesaikan semua pembayaran, Laura bernapas lega. Tanpa sadar, Laura meneteskan air matanya. Demi orang yang sangat dikasihinya, Laura rela menukarkan dirinya sendiri untuk mengabdi pada keluarga bosnya, meskipun harus menjadi istri kedua dari suami bosnya. Jangan menangis, Laura. Kamu harus selalu tersenyum mulai sekarang. Nenek akan sembuh. Dan itu tidak akan lagi menangis saat pulang sekolah, batin Laura. Untuk besok kamu tidak perlu masuk kerja, kata Handoko kemudian berlalu. Laura memejamkan matanya, gerimis kecil memang selalu timbul jika manajer berperut buncit itu berbicara. Setelah neneknya dioperasi, Laura pun diminta datang ke diam bosnya. Laura yang memang dari awal sudah setuju dengan saran yang diajukan oleh Ariana pun datang meskipun hatinya ragu dan bimbang. Apa-apaan kamu, Ana? Marpel sedang sakit dan kamu malah meminta Marpel untuk menikah lagi? Istri macam apa kamu ini? Marah Lina pada Ariana. Ma, sabar, kita dengar dulu alasan Ana. Teddy mengusap lembut bahu Lina berusaha untuk menenangkan istrinya. Teddy sendiri tidak tahu apa maksud menantunya. Tapi sebagai ayah dan mertua yang baik, Teddy berusaha untuk menyikapi semuanya dengan bijak dan mendengar lebih dulu alasan Ana mencari istri kedua untuk suaminya sendiri. Ma, Ana minta maaf kalau buat Mama marah. Tapi tolong dengarkan dulu alasan Ana, kata Ariana dengan wajah sedih. Baik, apa alasan kamu? Tanya Lina melena ludahnya kesal. Ariana menghela napas, sebelumnya Ariana menolehkan kepala ke arah pintu ruang keluarga. Ariana sudah menyuruh Laura untuk datang dan langsung menemuinya di ruang keluarga. Ariana bahkan sudah menyuruh asisten rumah tangganya menunggu Laura dan mengantarnya untuk menghadap padanya dan keluarga Chandra. Ana minta waktu mama sama papa sebentar ya, sebentar lagi Laura pasti datang. Laura, siapa Laura? Tanya Lina mengangkat sebelah alisnya bingung. Ariana tersenyum. Wanita berambut kurli itu menatap mama dan papa mertuanya bergantian. Laura itu salah satu karyawan di kafe aku, Ma. Fa, dia gadis yang baik, rajin juga disiplin, dan aku memilih dia sebagai maduku. Terang Ariana. Mulut Lina terbuka tidak percaya. Wanita itu tidak menyangka karena Ariana bahkan sudah menyiapkan calon istri untuk Marvel tanpa sepengetahuan Lina dan Teddy. Anak kamu benar-benar keterlaluan, hardik Lina bangkit dari duduknya. Teddy menghela napas, apa yang Ariana lakukan memang keterlaluan, tapi Teddy tidak bisa berbuat apa-apa. Ariana tidak meninggalkan Marvel yang kini mengalami kebutaan saja, Teddy sudah bersyukur. Permisi Nyonya. Marvel menatap hamparan luas rerumputan hijau di taman belakang rumah megahnya. Bayangan tentang Ariana yang berjalan mesra dengan seorang pria kembali di depan matanya. Marvel tidak menyangka juga tidak percaya, tapi pada kenyataannya Marvel melihatnya dengan kedua mata kepalanya sendiri. Di mana kurangnya aku, Ana? Kenapa kamu bermain api di belakangku? Marvel menelan ludahnya. Pria berambut coklat itu menunduk menatap tongkat yang berada di sampingnya. Marvel tersenyum. Demi mengetahui semuanya dengan jelas, Marvel harus pura-pura buta. Marvel harus bersandiwara seperti orang cacat. Ana, aku sangat mencintai kamu dari dulu bahkan sampai sekarang. Tapi nanti aku tidak bisa memastikannya. Apa yang kamu lakukan di belakangku membuat aku kecewa. Marvel memejamkan sejenak kedua matanya. Kepura-puraannya buta bukan untuk tidak melihat apa yang terjadi, tapi justru untuk mengungkap semua yang telah dilakukan Ariana di belakangnya. Marvel tahu dirinya tidak bisa langsung menuduh Ariana tanpa bukti, maka dari itu Marvel ingin mengumpulkan bukti itu dengan caranya sendiri, meskipun Marvel harus berbohong pada semua orang bahkan pada dunia sekalipun. Mari ikut saya. Marvel mengernyit ketika mendengar suara asisten di rumahnya. Penasaran, Marvel pun menoleh.
Dan tidak jauh darinya Marvel melihat seorang gadis yang sedang melangkah gugup dengan seorang asisten rumah tangga yang melangkah lebih dulu di depannya. Langkah mereka menuju ke ruang keluarga di mana kedua orang tua Marvel dan Ariana sedang bersantai. Siapa gadis itu? Apa asisten rumah tangga baru? Gumam Marvel bertanya-tanya. Marvel menoleh kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya. Setelah memastikan tidak ada yang akan melihatnya, Marvel pun membuka pintu kaca penghubung rumah dan taman belakang rumahnya. Marvel ingin tahu siapa dan mau apa gadis asing itu datang ke rumahnya. Marvel berhenti di depan pintu ruang keluarga yang sedikit terbuka. Kedua mata elang pria tampan itu menyipit melihat gadis asing berwajah manis itu berdiri di samping sofa yang diduduki Ariana. "Ma, Pa, perkenalkan ini Laura, dia yang akan mengurus dan menyiapkan semua kebutuhan Marvel." Marvel tersenyum sinis. Sepertinya dugaan memang benar. Ariana memang diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain di belakangnya. Marvel terus berdiri di depan pintu, namun Marvel membuang pandangannya ke arah lain. Marvel merasa muak melihat wajah cantik istrinya sendiri. Marvel ingin berlalu, tapi Marvel juga ingin tahu apa yang ingin dikatakan oleh Ariana selanjutnya. "Laura ini juga yang akan menjadi maduku, Ma, Pa." Dia calon istri Marvel. Marvel menggelengkan kepalanya, entah apa yang sedang direncanakan oleh istrinya sehingga sampai begitu rajin mencarikan istri kedua untuknya. "Mama, Papa kan tahu aku sibuk, aku gak mungkin bisa selalu ada untuk Marvel. Aku juga gak bisa mengurus Marvel sendiri, jadi aku memilih Laura untuk membantuku mengurus Marvel," kata Ariana melanjutkan. "Terserah apa mau kamu, Ana, tapi kamu jangan pernah menyesali dengan apa yang kamu lakukan sekarang," ujar Lina terdengar jengkel. Sakit juga kecewa Marvel rasakan sekarang. Ariana sudah tega selingkuh di belakangnya dan sekarang Ariana malah mencarikan istri kedua